Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menuntut ilmu dengan sempurna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Mari kita dengarkan penjelasan seperti tersebut. Sholat jamak, pengertian sholat jamak. Menurut bahasa, sholat jamak artinya sholat yang dikumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam atau istilah ialah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu tertentu karena ada sebab-sebab tertentu. Lalu sholat yang boleh dijamak. Sholat fardu yang boleh dijamak hanyalah sholat zuhur dengan asyar, lalu maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asyar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi subuh. Sholat yang tidak boleh dijamak dengan sholat apapun adalah sholat subuh. Lalu jenis-jenis sholat jamak. Apa saja sholat jamak? Yang pertama ada jamak takdim. Jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asyar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jenis sholat jamak yang selanjutnya yaitu ada sholat jamak takhir, yaitu adalah sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Lalu bagaimanakah hukum sholat jamak? Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjamak antara sholat zuhur dengan asar apabila beliau sedang dalam perjalanan dan menjamak sholat maghrib atau isya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang menjadi syarat sah salat jamak apa? Apabila seseorang melakukan salat jamak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Apa saja syarat sah salat jamak tersebut? Yang pertama pada syarat jamak takdim adalah berniat melaksanakan salat jamak takdim. Lalu sholat jamak takdim dikerjakan secara berurutan. Kemudian tidak diselingi apapun antara sholat yang pertama dan yang kedua. Lalu bagaimana syarat sah sholat jamak takhir? Yang pertama, berniat ingin melakukan sholat jamak takhir pada saat masuknya waktu sholat yang pertama. Syarat yang kedua adalah melakukan sholat jamak takhir dikerjakan secara berurutan. Lalu antara sholat yang pertama dan kedua tidak diselingi apapun. Lalu bagaimana tata cara sholat jamak? Yang pertama ada sholat jamak takdim. Bagaimana tata caranya? Jika yang dijamak sholat maghrib dan isya, caranya ialah mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya, dikerjakan pada waktu maghrib karena sholat jamak takdim. Yang kedua, jika yang dijamak adalah sholat zuhur dan asar, caranya ialah mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdimin lillahi ta'ala.
Tata cara sholat jamak yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Jika yang dijamak sholat maghrib dan isya, caranya ialah mengerjakan sholat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya, dikerjakan di waktu isya. Yang kedua, jika yang dijamak sholat zuhur dan asar, caranya ialah mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat asar karena jamak takhir, jadi dikerjakan di waktu yang kedua. Lalu sebab-sebab diperbolehkannya melakukan sholat jamak. Yang pertama, karena bepergian atau safar. Bagi orang yang sedang atau akan bepergian, baik yang masih di rumah atau dalam perjalanan atau sudah sampai di tujuan, dibolehkan menjamak sholat, baik dilakukan secara jamak takdim maupun jamak takhir. Dan selama berada di tempat yang dituju tetap boleh menjamak sholat dengan syarat tidak berniat untuk menetap di tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang kedua yaitu hujan. Jika seseorang berada di suatu majelis, baik itu masjid atau mushola, tapi tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, maka dibolehkan untuk menjamak sholat maghrib dengan isya dan juga zuhur dengan asar. Sebab yang selanjutnya yaitu sakit. Sakit merupakan cobaan dan ujian manusia. Apabila seseorang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian sakit ini dan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, khususnya perintah sholat, maka akan mengurangi dosa-dosanya, sekalipun sholat itu dikerjakan dengan cara dijamak. Orang yang sakit diperbolehkan menjamak sholat, karena bagi orang yang sakit, rasa kesulitan untuk melakukan sholat lebih susah dibandingkan dalam keadaan sehat. Lalu takut dalam masalah ini bukan takut seperti yang biasa dialami oleh setiap orang. Yang dimaksud takut di sini yaitu takut secara batin. Misalnya, hati dan jiwa seseorang merasa terancam apabila melakukan aktivitas kegiatan di luar, atau takut karena sesuatu yang mengancam seperti kalau akan terkena bencana alam dan sebagainya. Sebab yang selanjutnya adalah adanya keperluan atau kepentingan mendadak. Dalam banyak kejadian di masyarakat, kadang-kalanya karena sibuk dengan beberapa kepentingan, mereka melupakan sholat yang telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim beriman. Maka dari itu, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan, dari beberapa imam membolehkan menjamak sholat bagi orang yang tidak dalam safar, namun jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Lalu apa itu sholat qasar? Sholat qasar, pengertian sholat qasar. Qasar artinya memendekkan atau meringkas. Maksudnya ialah meringkas jumlah sholat rakaat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur, asar, dan isya. Hal ini dilakukan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Lalu bagaimana syarat sah salat qasar? Seseorang dinyatakan sah dalam mengqasar salatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, berniat ingin mengqasar salatnya. Yang kedua, salat yang diqasar meliputi salat yang dibolehkan, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Yang ketiga, perjalanan yang ditempuh memenuhi salat untuk mengqasar salat, yakni perjalanan jauh. Lalu perjalanan yang ditempuh bertujuan baik untuk berdagang, misalnya bepergian atau merantau. Sebab-sebab diperbolehkannya salat qasar. Yang pertama adalah tadi dalam perjalanan jauh. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk perjalanan maksiat. Lalu salat yang diqasar adalah salat yang tunai atau adaan, ya, bukan qada. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqasar ketika takbiratul ihram.
Lalu bagaimana tata cara sholat qashar? Yang pertama adalah mengumandangkan iqamah pada saat pelaksanaan yang pertama ya. Yang kedua, berniat melakukan sholat yang pertama. Setelah niat, lalu kita melakukan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Setelah selesai, kemudian mengumandangkan iqamah lagi untuk melakukan sholat yang kedua. Lalu melakukan sholat yang kedua, yaitu pertama adalah berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Selanjutnya adalah melakukan sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu dzuri raqataini qasran lillahi ta'ala. Lalu hikmah sholat jamak dan qashar. Yang pertama adalah kita dapat mengerjakan sholat wajib dengan ringkas ketika bepergian jauh sesuai dengan ketentuan. Lalu kita dapat mengefisien waktu atau menghemat waktu. Hikmah yang ketiga, kita tidak mempunyai tanggungan sholat atau hutang sholat. Selain itu, kita juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian penjelasan terkait sholat jamak dan qashar yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.